Hai Sobat Cilik, dengan Bu Tata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kelinci yang iseng. Tersebutlah seekor kelinci yang berwatak iseng. Ia senang sekali mempermainkan binatang lain. Baginya, hal itu merupakan hiburan yang menyenangkan. Teman-temannya sudah hafal dengan wataknya itu, sehingga mereka tidak mau dekat-dekat dengan si kelinci. Sebab mereka sudah bosan dipermainkan. Suatu hari, si kelinci sedang asik berjalan-jalan. Ia mencoba rute baru yang belum pernah dilewatinya. Setelah beberapa lama berjalan, sampailah ia di sebuah belokan sungai. Tempat itu sangat teduh dan pemandangan di sekitarnya sangat indah. "Wah, tempat ini benar-benar bagus," seru kelinci dengan girang. Sejak saat itu, tempat tersebut menjadi tempat favoritnya untuk bersantai. Air di sungai itu sangat segar, sehingga kelinci begitu senang minum di sana. Hampir setiap hari ia menyempatkan diri pergi ke belokan sungai itu untuk meminum airnya. Setelah beberapa kali datang ke belokan sungai itu, si kelinci tahu bahwa ada 2 ular piton yang tinggal di sana. Ular piton pertama tinggal di bagian atas belokan, sementara ular piton kedua tinggal di bagian bawah belokan. Rupanya mereka tidak saling mengetahui keberadaan masing-masing, batin kelinci. Sifat isengnya kambuh. Ia berniat untuk mempermainkan kedua binatang itu. Wah, ini pasti bakalan lucu sekali. Kelinci mendatangi ular piton pertama yang tinggal di belokan bagian atas. Ia berkata kepadanya, "Hai teman, tenagamu pasti kuat sekali ya. Aku penasaran dengan kekuatanmu. Apakah kau berani adu tarik tambang denganku?" "Tentu saja aku berani," jawab si ular piton. "Tapi apa kau serius mau menantangku? Aku rasa kau akan kalah telak denganku." "Ah, itu belum tentu. Lebih baik kita buktikan saja," sangkal si kelinci. "Aku setuju." Kelinci lantas mendatangi ular piton kedua yang tinggal di belokan sungai bagian bawah. Ia menantang adu tarik tambang juga. Ular piton kedua merasa panas hatinya. Ia menerima tantangan kelinci dan merasa yakin sekali bahwa ia bisa mengalahkan hewan bertelinga panjang itu. Kelinci kemudian menyiapkan sebuah tambang besar. Ia memberikan satu ujung kepada ular pertama di belokan sungai bagian atas, dan ujung lainnya kepada ular kedua di belokan sungai bagian bawah. "Baiklah, aku akan berada di tengah belokan sungai. Nanti aku akan memberimu aba-aba dengan suara. Pada hitungan ketiga, adu tarik tambang dimulai," kata kelinci kepada masing-masing ular. 1, 2, 3. Kelinci mulai memberi aba-aba. Ular piton pertama dan kedua saling menarik tambang dengan sekuat tenaga. Mereka mengira bahwa lawan mereka adalah kelinci. Padahal, kelinci tidak melakukan apa-apa. Ia hanya cekikikan di balik batu, menyaksikan kedua ular saling menarik ujung-ujung tambang. Tak kusangka, rupanya kelinci itu kuat juga, batin ular piton pertama sambil menarik tambangnya dengan sekuat tenaga. "Meskipun badannya kecil, tapi ternyata kelinci punya kekuatan sebesar ini, bukan main," ujar ular piton kedua. Mati-matian ia menarik tambangnya, tapi tambang itu sama sekali tidak bergerak saking kuatnya pihak yang menarik ujung satunya lagi. "Aduh, lucu sekali," kelinci tertawa cekikikan menyaksikan pertandingan tersebut. Sebenarnya ia berusaha untuk menahan tawanya supaya tidak terdengar oleh kedua ular, tapi sangat sulit.
Lama-kelamaan ia tidak bisa lagi menyembunyikan tawanya. Kedua ular mendengar suara tawa kelinci. Mereka merasa heran dan kemudian sama-sama melepas tambang. Mereka kemudian berenang ke tengah belokan. Saat itulah untuk pertama kalinya kedua ular itu bertemu. Tidak jauh dari situ, kelinci masih belum berhenti tertawa. Sadarlah kedua ular bahwa mereka baru saja dipermainkan oleh sekelinci. Dasar hewan iseng, seru ular pertama. Cepat pergi dari sini, awas kalau kau kembali lagi. Kami tidak akan segan-segan untuk memangsamu, teriak ular kedua. Kelinci ketakutan dan kemudian buru-buru pergi dari tempat tersebut. Sejak saat itu, kelinci tidak pernah lagi mendekati sungai untuk minum di sana, sebab ia takut kepada ular yang dulu pernah ia permainkan. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jangan suka mempermainkan orang lain, sebab kita bisa kena batunya. Selain itu, nanti kita jadi tidak punya teman, sebab tidak ada orang yang suka berteman dengan orang yang kelewat iseng.